Nah, Bapak Ibu, saya mau mulai di sini nih, strategi penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Jadi menggunakan media pembelajaran interaktif itu tidak bisa hanya sekadar kita buat anak-anak senang udah selesai, nggak bisa. Dimulai dari membaca hasil asesmen awal dulu. Nah, asesmen awal ini kita dengan empati Bapak Ibu melihat perkembangan anak-anak kenapa sih pada pembelajaran puisi atau gitu ya, pada pembelajaran puisi anak-anak sulit banget memahami gitu. Oh, ternyata selama ini anak-anak belum paham majas. Oh, gimana nih media yang cocok untuk memahamkan ke anak-anak tentang majas gitu. Atau materinya tentang matematika kelas 5 SD perbandingan gitu. Yang perbandingannya ditaruh di kelas 5 gitu ya, di fase B, C, C gitu ya. Di fase C gitu. Nah, ternyata materi perbandingan ini sulit banget dipahami anak-anak. Gimana nih, dimulai dari mana dulu? Oh, mungkin anak-anak bisa nih diajak buat donat gitu ya. Dengan adonannya, itu perlu perbandingan tepung berapa, kentang berapa, dan mungkin menggunakan mentega atau apa gitu ya, yang sesuai dengan adonan donat. Nah, dari situ kita bisa memaknai sama anak-anak, oh ternyata untuk belajar gitu, untuk belajar membuat donat, itu perlu nih materi perbandingan gitu. Nah, empati dulu sampai mana sih pemahamannya bahwa apa selama ini yang kita lakukan ini tidak tepat sama anak-anak, selalu ceramah, selalu medianya itu berbasis teknologi, padahal sinyalnya sulit, atau ternyata anak-anak itu sudah teknologinya keren, kitanya yang kesulitan untuk menggunakan teknologi gitu. Nah, akhirnya tidak menjadi empati gitu ya. Harus ada empati yang masuk antara guru dengan murid. Selanjutnya masalah apa yang diselesaikan. Nah, di tahap merancang kita udah tahap, oh aku mau merancang nih. Kita merumuskan ide yang tadi kita petakan dari 6 ke 3 sampai satu ide yang relevan. Nah, satu ide yang relevan ini yang kita masukkan karena dia maaf bukan ide yang relevan, ide yang realistis dikerjakan, realistis yang dilakukan ini kita coba nih, kita perwarupa ya. Nah setelah itu um, Bapak Ibu gitu ya, coba untuk masukkan ide-ide, coba dirancang dulu um, apa ini medianya, dicoba dulu gitu ya. Kalau sudah dicoba gitu ya, nah kita coba dulu dicek apakah gitu ya langkah awal ini, rupa awal. Jadi kalau kita udah membuat gitu, udah idenya sudah terrealisasi, membuat gitu, kita coba nih rupa awal dari rupa ini kan rupa yang pertama nih. Ide yang pertama sudah dibentukkan, diwujudkan media. Nah, kalau sudah jadi media, kira-kira dipikirkan dulu, ini pasnya untuk kelas yang mana? Kalau misal saya guru bahasa Indonesia, bukan guru kelas gitu ya, uh, ini tepat untuk kelas A dan B saja, atau ternyata bisa A, B, C, D gitu ya, atau ternyata ini hanya untuk satu kelas aja, belum bisa untuk kelas yang lain, itu harus kita coba dulu. Nah, habis itu kita uji Bapak Ibu, kita lakukan di kelas A dulu nih gitu ya, atau kalau Bapak Ibu guru kelas, dilakukan dulu di kelasnya, amati situasi kelasnya, apakah situasi kelasnya itu ramai, riuh, menyenangkan, ataukah situasi kelas anak-anak masih kebingungan dengan instruksi yang kita berikan gitu, ataukah mungkin anak-anak masih kebingungan untuk mengikuti gitu. Jadi kita mesti perlu tahu bagaimana situasi kelasnya, lalu minta umpan balik nih dari anak-anak, bukan hanya um, Bapak Ibu merasa bahwa oh ini sudah bisa nih dipakai karena anak-anak seneng gitu. Seneng itu dalam artian apa dulu? Jangan-jangan seneng karena anak-anak hanya aktif di luar kelas, habis itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang perlu dilakukan adalah minta umpan balik ke mereka. Gimana cara memintanya? Gimana dengan pembelajaran hari ini? Apa sih yang perlu diperbaiki? Gitu. Atau mungkin kalian merasa nggak bahwa lebih memahami gitu. Jadi apa dengan mungkin pertanyaan pemantik. Jadi apa sih deskripsi itu gitu? Jadi gimana sih kita kalau mau menyiapkan membuat puisi itu? Gimana sih kalau kita mau belajar perbandingan itu tuh ternyata butuh apa aja sih? Gitu. Kalau kita mau ngomong tentang gizi di IPA gitu ya, apakah kita perlu
membuat daftar gizi yang harus masuk ke tubuh kita gitu. Apa sih fungsinya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan konfirmasi yang udah kita lakukan itu perlu banget Bapak Ibu, bukan hanya dilakukan di RPP aja gitu ya, bukan hanya dilakukan untuk ketika akhir pembelajaran aja, tapi untuk ngecek apakah media ini sampai ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu setelah meminta umpan balik meminta umpan balik ke murid lain, kita juga bisa meminta umpan balik ke guru lain. Bu, gitu ya, sesama guru mata pelajaran mungkin kalau untuk yang jenjang SMP, SMA, SMK, kira-kira kalau seperti ini gimana ya? Nah, itu perlu nih. Kadang umpan balik dari guru lain itu membuat kita merasa, aduh ternyata masih salah ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang masih salah ya udah kita perbaiki gitu. Apa sih untungnya kalau kita defensif terus dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin kritik yang membangun gitu ya.